Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah wilayah yang tak tersentuh oleh penjajah, berdiri gagah di tengah kekacauan, dan justru menjadi tumpuan harapan republik yang baru lahir. Itulah Aceh. Saat pusat pemerintahan kesulitan, saat ekonomi Indonesia nyaris lumpuh, Aceh justru mencetak mata uang sendiri demi menyelamatkan kedaulatan bangsa. Tapi bagaimana bisa sebuah daerah mencetak uang sendiri? Siapa yang memberi izin? Dan kenapa uang ini sangat penting dalam perjuangan melawan Belanda dan sekutu? Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mengungkap kisah luar biasa tentang uang Republik Indonesia daerah Aceh atau OERIDA, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Menarik untuk ditelusuri lebih dalam, mengapa pada masa-masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mencetak dan mengedarkan mata uangnya sendiri. Keputusan ini bukan hanya langkah administratif biasa, melainkan bagian dari strategi ekonomi politik yang mencerminkan situasi genting bangsa yang baru merdeka namun belum sepenuhnya stabil secara finansial dan administratif. Teku Ali Basyah Talsya, seorang tokoh pejuang yang juga mantan perwira militer dan terlibat aktif dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di Aceh, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Publikasi Kementerian Penerangan Republik Indonesia, memberikan penjelasan menarik mengenai hal ini. Menurutnya, pada periode awal kemerdekaan, Republik Indonesia belum memiliki satu sistem mata uang yang baku dan sah secara nasional. Akibatnya, dalam praktik sehari-hari, masyarakat dan aparatur pemerintahan masih menggunakan berbagai jenis mata uang yang tersisa dari masa kolonial dan pendudukan Jepang. Hal serupa juga dipertegas oleh Bustanil Arifin, Menteri Koperasi. Sekaligus mantan perwira militer yang terlibat aktif dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh. Di mana di pasar-pasar, transaksi masih dilakukan dengan uang keluaran De Javaasche Bank, bank sentral peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dikuasai oleh perusahaan dagang raksasa Belanda, Verenigde Ostische Compagnie atau VOC. Di sisi lain, masyarakat juga masih memegang dan menggunakan uang kertas keluaran pemerintah militer Jepang yang sempat menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, yang dalam bahasa rakyat sering disebut sebagai uang Nippon. Namun, kondisi ini menghadirkan risiko besar terhadap kestabilan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara yang baru terbentuk. Inflasi, pemalsuan, hingga ketidakpastian nilai tukar menjadi ancaman nyata. Apalagi, di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa seperti Aceh, distribusi dan kendali terhadap alat tukar sangat terbatas karena pemerintahan pusat masih dalam tahap konsolidasi kekuasaan dan jaringan administratif. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945, kekuatan militer Jepang runtuh dan wilayah Indonesia pun menjadi medan perebutan antara kekuatan nasionalis pro-kemerdekaan dan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nederlandse Indische Civil Administratie, NICA. NICA, sebagai perpanjangan tangan Belanda yang ingin merebut kembali kendali atas Hindia Belanda, segera bergerak di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Dalam sektor moneter, NICA melakukan langkah sistematis untuk meneguhkan kembali dominasi Belanda dengan mengganti mata uang yang beredar. Uang Jepang ditarik dari peredaran dan digantikan dengan mata uang baru yang dinamai Nederlandse Indische Gulden. Mata uang ini kembali diterbitkan oleh De Javaasche Bank yang dikelola oleh pihak Belanda. Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan bentuk agresi kedaulatan yang mengancam eksistensi Republik Indonesia yang masih muda. Dalam situasi itulah, Aceh sebagai salah satu wilayah yang sangat loyal terhadap Republik Indonesia, memilih langkah progresif dan berani, mencetak mata uang sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekonomi daerah, mempertahankan kedaulatan finansial, serta menolak dominasi mata uang yang dikeluarkan oleh penjajah. Langkah ini pun mendapat restu dari pemerintah pusat, mengingat pada masa itu, struktur dan otoritas moneter nasional belum terbentuk secara utuh. Mata uang Aceh tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga simbol perlawanan dan kedaulatan. Ia menjadi wujud nyata bagaimana daerah-daerah di Indonesia tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan ekonomi untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan dalam catatan sejarah, ini menjadi salah satu bentuk nyata dari semangat desentralisasi dan inisiatif lokal yang turut menopang berdirinya Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga oleh kendali atas ekonominya.
Pada masa-masa genting setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Republik yang baru lahir ini berada dalam kondisi yang sangat rentan. Di tengah kekacauan pasca Perang Dunia Kedua, kekosongan kekuasaan pasca kekalahan Jepang, serta kembalinya ambisi kolonial Belanda yang diboncengi oleh pasukan sekutu melalui Nica, Indonesia menghadapi ancaman nyata terhadap integritas wilayah dan kedaulatan ekonominya. Melihat gelagat upaya sistematis dari Nica untuk mengambil alih kembali kendali ekonomi Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Hatta, menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dengan diplomasi dan senjata. Salah satu medan tempur paling genting saat itu adalah bidang moneter, penguasaan atas alat tukar, percetakan uang, dan sistem distribusi ekonomi. Maka dari itu, sebuah strategi penting dirumuskan, daerah-daerah yang tidak berhasil ditembus oleh tentara sekutu, seperti Aceh, harus menjadi titik tumpu kebangkitan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam sebuah surat penting yang dikirim langsung ke Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID, Aceh, Muhammad Hatta menyampaikan pesan strategi sekaligus kepercayaan besar, agar Aceh mengambil langkah berani dengan mencetak mata uangnya sendiri. Bagi Hatta, Aceh adalah benteng terakhir Republik, daerah yang tak hanya kuat secara militer tetapi juga tangguh dalam semangat perlawanan dan loyalitas terhadap kemerdekaan. Dalam pandangan Hatta, Aceh adalah modal utama untuk menyelamatkan ekonomi Republik Indonesia yang sedang dalam keadaan pincang dan limbung. Menyambut amanah besar itu, rakyat Aceh, khususnya para pemuda, segera bergerak. Pada 17 Oktober 1945, mereka merebut percetakan Hodoka milik Jepang yang terletak di jantung kota Banda Aceh. Aksi ini bukan hanya sekadar pengambil alihan aset, tetapi juga simbol dimulainya perjuangan ekonomi Aceh untuk Republik. Hodoka, yang semula digunakan oleh Jepang untuk mencetak dokumen administrasi dan propaganda militer, kini akan digunakan untuk mencetak mata uang Aceh sebagai penopang ekonomi rakyat dan simbol perlawanan terhadap penjajahan ekonomi. Tidak berhenti di sana, Presiden Aceh saat itu, Teuku Nyak Arif, tampil sebagai tokoh sentral yang memainkan peran diplomatik dan strategis luar biasa. Melalui pendekatan yang cerdas dan penuh keberanian, ia berhasil menekan otoritas Jepang di Aceh. Dalam satu momen penting, Teuku Nyak Arif memaksa pimpinan tertinggi Jepang di Aceh, Aceh Sutiokan S. Iono, untuk menyerahkan 600 pucuk senjata kepada rakyat Aceh. Sebagai gantinya, disepakati bahwa tentara Jepang yang tersisa tidak akan diganggu, sebuah kesepakatan yang menunjukkan bagaimana strategi negosiasi bisa menghasilkan hasil militer yang signifikan. Perebutan senjata ini segera menjadi pemantik semangat rakyat. Gelombang pelucutan senjata Jepang menyebar ke berbagai wilayah Aceh. Dalam waktu singkat, puluhan ribu senjata dari berbagai jenis berhasil dikuasai. Jumlah ini cukup untuk membekali beberapa batalion pasukan bersenjata yang nantinya menjadi garda depan dalam mempertahankan Republik, terutama di wilayah Sumatera. Lebih dari itu, Teuku Nyak Arif dan pemerintah daerah Aceh juga mengambil langkah lebih jauh dengan merebut secara paksa 5 pabrik senjata milik Jepang yang tersebar di berbagai daerah strategis. Pabrik-pabrik tersebut antara lain berada di Pangkalan Militer Lehonga, Aceh Besar, Lamaulo atau Kota Bakti, Pidi, Perlak, Aceh Timur, Redelong, Gayo, dan Macan Kumbang, Aceh Tenggara. Dari lokasi-lokasi tersebut, rakyat Aceh mendapatkan akses terhadap fasilitas produksi senjata, yang sangat vital dalam upaya mempertahankan kemerdekaan secara militer. Bahkan tank-tank dan meriam peninggalan Jepang berhasil dilucuti dan dikuasai. Dengan arsenal yang lengkap itu, rakyat Aceh tidak hanya menjaga wilayahnya sendiri, tetapi juga mengirim bantuan militer ke Sumatera Timur. Mereka menjadi ujung tombak dalam menghalau serangan pasukan sekutu dan Nica di medan pertempuran yang kelak dikenal sebagai Front Medan Area. Dukungan logistik dan militer dari Aceh menjadi penentu dalam menahan gelombang agresi pasukan kolonial di wilayah Sumatera Utara. Semua peristiwa monumental ini didokumentasikan secara detail dalam buku Aceh Daerah Modal yang diterbitkan oleh Yayasan Seulawah RI 001 pada tahun 1992. Buku tersebut mengabadikan peran besar Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia, bukan hanya secara ekonomi dan logistik, tetapi juga dalam semangat dan pengorbanan. Dari sini kita bisa memahami bahwa keputusan Aceh untuk mencetak mata uang sendiri bukanlah bentuk separatisme atau keinginan untuk berdiri sendiri. Justru sebaliknya, itu adalah bukti komitmen Aceh untuk mempertahankan Republik Indonesia dengan segala daya dan upaya. Ini adalah bentuk nyata dari nasionalisme daerah yang bertanggung jawab, cerdas, dan penuh pengorbanan.
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta adalah dua negarawan yang sangat memahami arti strategis wilayah dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam kacamata geopolitik saat itu, Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak berhasil dimasuki oleh pasukan sekutu dan NICA, Nederlandse Indische Civil Administratie, suatu kenyataan yang menjadikan Aceh sebagai benteng terakhir Republik di tengah ancaman agresi kolonial yang kembali mengintai. Kesadaran inilah yang membuat Soekarno-Hatta menganggap Aceh sebagai modal besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik secara militer, ekonomi, maupun diplomasi. Bahkan, dari wilayah Acehlah dana perjuangan serta dokumen-dokumen penting untuk mendukung kegiatan diplomatik Indonesia di luar negeri, khususnya oleh LN Palar dan para diplomat muda lainnya, dikirim dengan risiko besar menembus blokade dan patroli musuh. Aceh bukan hanya menyuplai peluru dan logistik, tetapi juga menjadi jalur strategis untuk lalu lintas informasi dan diplomasi internasional. Untuk memperkuat posisi ini, serta agar Aceh bisa menjalankan fungsi vital sebagai pusat ekspor-impor demi menghimpun dana perjuangan, pemerintah pusat memberi kewenangan khusus kepada Aceh, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Keputusan ini kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Uang Republik Indonesia Daerah Aceh, OERIDA, sebuah langkah monumental yang memperlihatkan betapa besarnya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah ini. Pencetakan uang OERIDA dilakukan di percetakan Hodoka, sebuah fasilitas milik Jepang yang sebelumnya digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen administratif dan propaganda selama pendudukan. Namun sejak direbut oleh para pemuda Aceh dan diambil alih secara resmi oleh Residen Aceh, percetakan ini dialihfungsikan menjadi pusat produksi alat tukar resmi Republik Indonesia di wilayah Aceh. Keputusan untuk mengedarkan OERIDA juga diperkuat dengan informasi strategis yang diterima Residen Aceh Teuku Nyak Arif dari Mr. Teuku Muhammad Hasan, seorang tokoh penting Aceh yang juga menjabat sebagai wakil pemimpin besar bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatera. Dalam sebuah kawat resmi, Teuku Muhammad Hasan memperingatkan bahwa Sekutu dan Belanda melalui NICA telah mulai membagikan uang kertas baru di wilayah Jawa dan sebagian Sumatera. Uang ini bukan sekadar alat tukar, melainkan bagian dari strategi kolonial untuk kembali menanamkan dominasi ekonomi dan politik. Dalam kawat tersebut dijelaskan secara rinci bahwa uang kertas baru tersebut bertuliskan Nederlandse Indische Gouvernements. Sisi kiri uang menggambarkan dua singa penjaga dengan sebuah kroon, mahkota kerajaan, sementara sisi kanan memperlihatkan potret Ratu Wilhelmina, monarki Belanda yang melambangkan legitimasi kolonial. Uang ini ditandatangani oleh Hubertus Johannes van Mock, pejabat tinggi Belanda yang menjabat sebagai Waarnemend Gouvernoor-Generaal van Nederlandse Indie, serta pejabat De Javaseban. Tak hanya uang kertas, NICA juga mengedarkan uang koin dari logam tembaga bernilai 1 sen, serta uang ketip berbahan timah. Menariknya, desain uang tersebut sangat mirip dengan bentuk mata uang yang pernah dikeluarkan oleh VOC pada masa kolonial klasik, sebuah upaya terselubung untuk membangkitkan kembali simbol kekuasaan lama Belanda di tanah jajahan. Menyikapi ancaman ini, pemerintah Residen Aceh di bawah kepemimpinan Teuku Nyak Arif langsung mengambil langkah tegas. Mereka secara resmi melarang peredaran segala bentuk uang yang dikeluarkan oleh Sekutu NICA di wilayah kekuasaan mereka. Larangan ini bukan hanya sebuah penolakan terhadap dominasi asing, tetapi juga bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi lokal yang berdiri atas dasar kepentingan nasional. Segala transaksi keuangan di wilayah Aceh, baik yang dilakukan oleh warga sipil, aparat pemerintahan, maupun jaringan logistik perjuangan, wajib menggunakan OERIDA. Hal ini memberikan dua dampak strategis. Pertama, memastikan kendali penuh atas sistem moneter lokal agar tidak dikacaukan oleh infiltrasi ekonomi Belanda, dan kedua, memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah yang berdiri tegak di bawah pemerintahan Republik Indonesia, baik secara simbolik maupun administratif. Kisah tentang OERIDA ini menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga di medan yang lebih sunyi namun tak kalah penting, medan kebijakan moneter. Dengan keberanian politik dan ketegasan administratif, Aceh berhasil menjadi percontohan bagaimana sebuah daerah bisa berdiri kokoh sebagai benteng ekonomi Republik, di saat pusat belum stabil dan musuh mengintai di setiap penjuru. Kehadiran Uang Republik Indonesia Daerah Aceh, OERIDA, bukan hanya menyelamatkan denyut ekonomi rakyat Aceh di tengah situasi yang serba darurat, namun juga menjadi simbol kedaulatan lokal yang memperkuat fondasi Republik Indonesia yang masih rapuh pada masa itu. Dalam tempo yang singkat, OERIDA menjadi alat tukar resmi di seluruh wilayah Aceh. Rakyat menerimanya dengan semangat nasionalisme tinggi, karena mereka memahami bahwa setiap lembar OERIDA yang digunakan merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan harga diri bangsa. Di pasar-pasar,
Dalam transaksi antara petani, pedagang, bahkan aparat sipil, Oerida menjadi medium yang menghubungkan roda ekonomi rakyat dengan semangat revolusi. Tak hanya itu, keberadaan Oerida juga menjadi tembok pertahanan terhadap dominasi mata uang kolonial yang disebar oleh Nica. Saat daerah lain di Indonesia perlahan kembali dikuasai oleh uang Belanda dan mengalami kekacauan moneter, Aceh justru mampu menjaga stabilitas transaksinya sendiri, sebuah prestasi langka di masa revolusi. Dalam catatan sejarah ekonomi Indonesia, keberadaan Oerida menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi dapat dibangun dari daerah. Ini menjadi bukti nyata bagaimana inisiatif lokal mampu menambal kekosongan kebijakan nasional, dan bahkan menyelamatkan wajah Republik di tengah badai kolonialisme yang belum sepenuhnya reda. Namun, seiring dengan menguatnya pemerintahan pusat dan konsolidasi struktur negara, kebutuhan akan satu sistem mata uang nasional mulai digalakkan. Pemerintah Republik Indonesia secara bertahap mulai membentuk otoritas moneter yang lebih terpusat, dengan meresmikan Oang Republik Indonesia, ORI, sebagai alat tukar nasional yang berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah Republik. Dalam proses ini, Oerida pun secara bertahap ditarik dari peredaran dan digantikan oleh ORI. Meski demikian, warisan Oerida tetap hidup dalam ingatan sejarah. Ia bukan sekadar uang kertas, tetapi representasi dari perjuangan, keberanian, dan daya juang rakyat Aceh dalam mempertahankan Republik. Oerida menjadi bukti bahwa dalam masa krisis, daerah bisa berdiri tegak, mengambil inisiatif, dan mengukir peran besar dalam sejarah bangsa. Hingga hari ini, banyak sejarawan dan ekonom menilai bahwa apa yang dilakukan Aceh melalui pencetakan dan pengedaran Oerida merupakan tonggak penting dalam sejarah keuangan Indonesia. Ini adalah cerminan nyata dari konsep daerah modal, sebuah istilah yang bukan hanya gelar kehormatan, tetapi kenyataan historis yang telah dibuktikan dengan darah, keringat, dan semangat pantang menyerah. Aceh, dengan segala pengorbanannya, sekali lagi menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya dicapai dengan senjata, tapi juga dengan kecerdasan strategi ekonomi dan keberanian politik untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan dari sinilah kita belajar, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai peran setiap jengkal tanahnya dalam perjalanan menuju kemerdekaan sejati. Sejarah tidak selalu dibentuk dari pusat kekuasaan. Kadang, justru dari daerah terpencil seperti Aceh, lahir inisiatif-inisiatif besar yang menyelamatkan masa depan bangsa. Oerida bukan sekadar alat tukar, ia adalah simbol perjuangan, harga diri, dan kedaulatan. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa ketika pusat lemah, rakyat di daerah bisa berdiri gagah, mengisi kekosongan dengan semangat dan keberanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.